Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, kita lanjutkan lagi pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih dasar mazhab Syafi'i. Kita sampai kepada pembahasan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 17 sudah kita bahas. Yang pertama niat, kemudian pada pertemuan yang terakhir kita membahas tingkatan-tingkatan niat, karena itu adalah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pasal tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Faslun fi takbiratul ihram. Pasal tentang syarat. Faslun fi syuruti takbiratul ihram. Pasal tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Sittata asyara di sini khobar ya, tapi dia angka 11 sampai 19 itu memang selalu mansub karena dia tarkib yang terdiri dari dua kata yang bukan jumlah, bukan idhofah. Jadi dia tarkib khusus. Dalam nahwu itu disebut dengan tarkib al-masji. Nah, di antara hukum tarkib ini adalah dia selalu mansub dua-duanya. Dua katanya itu selalu mansub. 16 itu kan terdiri dari kata sittah dan asyar. Nah, dua kata itu disusun dalam sebuah tarkib yang disebut dengan tarkib al-masji. Makanya dua-duanya itu mansubnya. Mulai dari ahada asyar, isna asyar, sampai nanti salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, samaniyata asyar, tis'ata asyar. Asyarnya itu mansub juga ya. Sittata asyar, begitu, 16. Jadi dia mau kedudukannya sebagai apa saja, dia tetap mansub. Jadi mabni dia. Di sini kedudukannya sebagai khobar sebetulnya. Seharusnya marfu, tapi karena dia nggak bisa didomah, ya begitu saja. Syurutu takbiratul ihram sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Waqa'a yaqa'u. Itu maknanya banyak, diantaranya terjadi. Di sini yang cocok terjadi. Takbiratul ihram itu harus terjadi halatal qiyam, dalam keadaan duduk atau pada posisi qiyam, berdiri ya, pada kondisi berdiri, fil fardi, dalam sholat fardu. Jadi dia harus diucapkan takbiratul ihram itu pada saat berdiri, dalam sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyyah, dan dia itu harus dengan bahasa Arab. Wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbaru, dan dia itu harus dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah.
Wa bilafzi akbar, dengan lafaz akbar. Wa tartibu bainal lafzaini. Syarat selanjutnya yaitu tartib, harus berurutan di antara dua lafaz itu, lafaz Allah dan lafaz akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Syarat selanjutnya tidak boleh, orang yang bertakbir itu tidak boleh memanjangkan hamzatul jalalah. Hamzah jalalah itu hamzah di awal lafaz Allah. Itu hamzahnya hamzah wasal secara nahwu, nah dia tidak boleh dipanjangkan. Wa adamu maddi ba'i akbaru, tidak memanjangkan ba pada lafaz akbaru. Ini syarat selanjutnya. Jadi akbaru nggak boleh dipanjangkan ba-nya itu. Wa alla yushaddidal ba, ya tidak boleh mentasydidkan ba-nya. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, ya tidak menambahkan wawu, baik wawunya itu sakinah, dalam istilah orang Indonesia sakinah itu dibilangnya mati, au mutaharrika atau hidup. Nggak boleh ditambahin wawu antara lafaz Allah dan akbar, baik itu wawu mati ya maupun wawu hidup. Wa alla yazida wawan qablal jalalah, tidak menambahkan huruf waw sebelum lafzul jalalah Allah, ya nggak boleh wallahu, itu nggak boleh. Wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak berhenti di antara dua kata takbir, maksudnya dua lafaz dalam takbir Allah dan akbar, itu tidak boleh diselain dengan berhenti, baik berhentinya itu lama maupun sebentar. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dia harus, orang yang bertakbir itu harus memperdengarkan dirinya seluruh huruf-hurufnya, harus memperdengarkan seluruh huruf-huruf takbir itu kepada dirinya sendiri. Artinya kupingnya itu harus dengar apa yang dia ucapkan itu. Kemudian syarat selanjutnya wa dukhulul waqti fil muaqqati, masuknya waktu pada sholat yang waktunya ditentukan. Kalau sholat yang waktunya ditentukan seperti sholat fardu yang 5 atau sholat sunnahnya itu takbirnya itu harus sudah masuk waktu. Kemudian selanjutnya wa iqa'uha halal istiqbal. Iqa itu masdar dari auqa'a yuqi'u. Kalau waqa'a artinya terjadi, iqa auqa'a yuqi'u, iqa'an itu artinya membuat terjadi. Maksudnya melakukannya itu, melakukan takbirnya itu, mengucapkan takbirnya itu halal istiqbal, saat menghadap ke kiblat. Istiqbal itu menghadap, maksudnya menghadap ke kiblat. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Syarat selanjutnya tidak merusak salah satu dari huruf-hurufnya. Artinya setiap huruf itu harus diucapkan dengan benar, tidak ada yang rusak atau diganti dengan yang lain. Kemudian yang terakhir wa ta'khiru takbiratil makmum an takbiratil imam, mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Artinya kalau dia menjadi makmum itu takbirnya harus setelah imamnya bertakbir. Ini dari matan Safinatun Najah. Selanjutnya kita akan membaca syarahnya dan dalil-dalil dari setiap
syarat yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Syarahnya tidak terlalu banyak, ya. Begitu juga dalil-dalilnya. Jadi pembahasannya tidak akan panjang tentang masalah syarat-syarat takbiratul ihram ini. Dalam kitab Nailur Raja fi Syarhi Safinatin Najah, ya, disebutkan syurutu takbiratul ihram sittata asyar, syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Idza ikhtalla minha wahidun, kalau ada salah satu syarat itu yang rusak, yang tidak terpenuhi, lam tanaqid as-salat, maka salatnya itu tidak sah, gitu ya. Takbiratul ihram itu rukun dalam salat. Satu-satunya takbir yang rukun dalam mazhab Syafi'i itu takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, karena ini rukun, maka dia ada syarat-syaratnya supaya bisa dilaksanakan dengan benar, dengan tepat, dengan sah. Syaratnya tadi ada 16. Nah, syarat-syaratnya harus dipenuhi semuanya, karena kalau ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sholat itu kan tidak sah apabila ada salah satu rukunnya yang tidak dilaksanakan dengan benar. Di sini kita membahas tentang takbiratul ihram. Oleh karena itu perlu diperhatikan syarat-syarat ini supaya nanti takbirnya itu bisa benar, dan dengan demikian sholatnya itu bisa sah apabila syarat-syarat atau apabila rukun-rukun yang lainnya itu juga terpenuhi dengan benar. Yang pertama, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Ini lafadznya agak beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita temukan antakoa, tapi maksudnya sama. Kalau di sini antakuna halatal qiyami fil fardhi. Takbiratul ihram itu harus adanya itu pada saat berdiri. Pada saat berdiri. Jadi bunyi Allahu Akbarnya itu pas sudah berdiri, jangan masih duduk sudah Allahu Akbar. Kalau begitu tidak sah. Ini dalam sholat fardu, karena dalam sholat fardu itu salah satu rukunnya adalah berdiri. Jadi sholatnya berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah kan tidak diwajibkan untuk berdiri. Makanya di sini disebutkan fil qiyam, apa namanya, halatal qiyam fil fardi, pada saat berdiri takbirnya itu fil fardi, dalam sholat fardu, dan dia itu mampu. Qadura, sini harokatnya pakai dhammah, qadura yaqduru atau qadira yaqdiru, mampu ya. Jadi kalau sholatnya sholat fardu dan dia mampu untuk berdiri, maka takbiratul ihramnya itu pada saat dia sudah berdiri. Tidak boleh masih duduk atau masih apa namanya, dalam peralihan antara duduk dengan berdiri, dia sudah takbir. Kalau begitu dan dia memaksudkan takbirnya itu untuk takbiratul ihram, maka takbirnya itu tidak sah. Di sini dikasih penjelasan bi an yukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Maksudnya itu adalah dia itu bertakbir pada tempat di mana di dalamnya itu sah untuk membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu ya saat berdiri. Tidak boleh membaca Al-Fatihah di saat yang lainnya. Makanya apa namanya, kalau sudah berdiri sudah sah, seandainya sudah sholatnya sudah dimulai, dia sudah sah membaca Al-Fatihah, ya saat itulah takbirnya itu. Gitu. Jadi saat berdiri itu dia terkait dengan sholat fardu dan orangnya mampu.
Fa in kanatis sholatu naflan aw lam yaqdir 'alal qiyam fil fardhi ata biha fi badalihi. Apabila sholatnya itu sholat sunnah atau dia tidak mampu berdiri, atau sholatnya sholat fardu tapi dia tidak mampu berdiri, maka dia mengucapkan takbirnya itu pada gantinya. Jadi gantinya berdiri itu apa? Apakah duduk, maka takbiratul ihramnya ya sambil duduk. Kalau berbaring ya sambil berbaring gitu ya. Dalilnya kita lihat footnote nomor 119. Lima taqaddama min haditsil musii fi sholatihi. Ini berdasarkan apa yang sudah disebutkan dalam hadis tentang orang yang sholatnya itu jelek, ya. Sholatnya itu dianggap oleh Nabi belum sah. Ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Idza qumta ila sholat, kalau kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Padahal ala wuku'ihi fi halatil qiyam. Ini lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya takbir itu tempatnya adalah pada saat berdiri. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Syarat yang pertama ini yaitu takbirnya itu setelah sudah berdiri, jangan sampai sebelum berdiri sudah bunyi Allahu Akbar. Kalau itu dimaksudkan untuk takbiratul ihram, maka itu belum sah, harus diulang gitu ya. Biasanya kalau sholat jamaah di masjid kan ada setelah iqamah itu imamnya berdiri, imamnya sudah takbir, kemudian jamaah berdiri. Nah, dia juga bertakbir, mereka takbirnya itu masing-masing setelah berdiri tegak menghadap kiblat. Tadi sebetulnya beriringan dengan yang syarat yang agak belakang tadi ya, menghadap kiblat. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Takbirnya itu harus dengan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Allahu Akbar gitu, pakai bahasa Arab. Nah, ini sebetulnya ada penjelasan kalau dia itu mampu. In kanal musolli qadirun, kalau orang yang sholat itu mampu. Kalau tidak mampu maka boleh dengan terjemahnya. Wa illa tarjamah. Kalau tidak maka dia menerjemahkan. Jadi boleh pakai terjemahannya. Tapi kayaknya nggak ada ya orang muslim yang nggak bisa bunyi Allahu Akbar. Jadi orang yang mungkin bahkan termasuk orang yang baru masuk Islam sekalipun ya, diajarin bunyi Allahu Akbar itu pasti bisa. Jadi itu bukan suatu kesulitan, walaupun tetap saja secara hukum mungkin ada yang betul-betul nggak bisa mengucapkan takbir, maka boleh dengan terjemahannya. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Dalilnya lilit tiba. Dalilnya adalah ittiba, ngikut. Gitu. Itu kan ibadah ini ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam allama lafdha at-takbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umatnya lafaz takbir. Ya udah, takbirnya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali'annahu la masyaqqata fi dzalika, dan itu bukanlah gak ada kesulitan dalam mengucapkan lafaz takbir itu. Jadi setiap orang selayaknya itu bisa mengucapkan lafaz takbir walaupun dia baru masuk Islam. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah. Lafzul jalalah, harus takbirnya itu harus dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah. Allah itu kan namanya banyak.
dalam Al-Quran. Boleh nggak diganti dengan yang lain? Misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu. Nggak boleh. Harus dengan lafaz Allah. Nggak boleh diganti dengan nama yang lain atau sifatnya yang lain. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar. Nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Itu dijelaskan dalam Kasyifatus saja. Contoh-contoh penggunaan nama nama Allah yang lain, walaupun secara makna itu benar, ya, tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya di Kasyifatus saja, misalnya yang tidak boleh itu, misalkan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Kalau ada yang begini, maka takbirnya begitu, maka itu tidak sah karena tidak menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah, bukan nama yang lain. Kemudian selanjutnya wa bilafzi akbar, dengan lafaz akbar. Dua lafaz Allah dan akbar. Allahu akbar gitu. Oh, di sini juga dijelaskan ya, dalam Nailur Raja, falau qala ar-Rahmanu akbar au Allahu a'zam atau au Allahu kabir lam yasih, lam tasih. Seandainya seorang itu mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar atau Allahu A'zam atau Allahu Kabir, maka tidak sah takbirnya itu. Dalilnya dalam Al-Jawahir Al-Thaminah, lianna hadhihi as-sighah hiya al-waridah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sighah ini, sighah takbir, lafaz takbir Allahu Akbar ini, itulah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama fi arkanus shalah, hadis Ali wa fihi tahrimuha at-takbir. Dalam sebagaimana sudah disebutkan dalam rukun-rukun salat, situ ada hadis Ali, dalamnya ada lafaz tahrimnya salat itu adalah takbir. Takbir itu lafaznya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahu Akbar. Jadi tidak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya, baik kata yang pertama maupun kata yang kedua, walaupun secara makna itu benar, tapi tidak boleh. Kemudian selanjutnya wa tartibu bainal lafzaini, tartib atau harus berurutan di antara dua lafaz itu. Dua lafaz itu harus diucapkan secara berurutan. Allah dulu baru akbar. Fala yasihhu akbaru Allah. Soalnya tidak sah kalau seandainya diucapkannya itu dengan terbalik, akbaru Allah, itu tidak boleh. Akbarullah. Walaupun secara bahasa ya walaupun aneh ya strukturnya, tapi ya boleh-boleh saja kan. Itu kan mubtada dan khobarnya ditaruh di depan kan boleh ya. Walaupun sebetulnya ada syaratnya, mubtada khobar itu kalau ditaruh di depan itu boleh tapi ada syarat-syaratnya. Secara umum boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, ini termasuk yang kalau akbarunya ditaruh di depan itu tidak bagus. Berdasarkan ilmu nahwu nanti bisa dirujuk ke sana. Jadi harus urut tartibnya. Li'anna tartib huwa alladhi sabata 'anil nabi. Karena yang urut itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Fawajabat mutaba'atuhu ala dzalik. Oleh karena itu wajib mengikuti beliau dalam hal itu. Jadi jangan dibalik-balik. Kemudian yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan, mengematkan, tidak boleh mengematkan hamzatul jalalah. Hamzatul jalalah itu ya, huruf alif yang pertama itu dalam lafaz Allah. Ya. Bagi yang belajar ilmu nahwu, sorof ya, pertama ya, di bab sorof itu dibahas, atau yang belajar al-arabiyah baina yadik itu ada pembahasan alif itu nggak bisa di depan, nggak ada kata awali dengan huruf alif itu. Jadi kalau ada alif posisinya di awal kata itu bukan alif tapi hamzah. Kalau dia tidak ada kepala ainnya maka dia hamzah wasal. Termasuk diantaranya alif di awal kata Allah itu hamzah wasal. Makanya di sini disebutnya hamzah. Disebutnya hamzatul jalalah. Itu hamzah di awal lafaz Allah. Sebagian orang mungkin agak bingung ya karena dia ditulisnya pakai alif. Sebagian orang itu taunya yang namanya hamzah itu yang kepala ain itu. Nah, hamzatul jalalahnya itu tidak boleh dimatkan, tidak boleh dipanjangkan. Dipanjangkan itu contohnya begini, ini contoh yang salah ya. Allahu Akbar. Gitu. Allah itu dimatkan, A-nya itu dimatkan. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dimatkan itu jadinya pertanyaan, li'annaha tafsiru istifhaman, karena dia itu menjadi istifham. Istifham itu pertanyaan. Jadi dia kalau dibaca mat itu dia aslinya ada dua hamzah. Hamzah yang pertama itu A, A istifham. Kemudian yang kedua hamzah wasal dari lafaz Allah. Jadi Allah begitu aslinya. Karena ada dua hamzah maka hamzah yang kedua dijadikan mat. Itu udah kaidah apa namanya dalam ilmu nahwu dan sorof begitu. Jadinya Allah. Jadi barang siapa yang mengucapkan Allah maka dia berarti menjadikan ungkapannya itu jadi istifham, pertanyaan. Apakah Allah? Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Jadinya kan salah. Makanya tidak boleh dipanjangkan hamzah di awal lafaz Allah itu. Harus Allahu Akbar. Gitu. Karena kalau dipanjangkan jadinya pertanyaan dalam bahasa Arab. Itu tentu saja ini harus betul-betul diterapkan bagi yang tahu bahasa Arabnya ya. Kalau bagi yang tidak tahu bahasa Arabnya, kemudian dia nggak tahu juga hukumnya, ya kalau tidak tahu itu bagaimana lagi. Tapi ya harus dikasih tahu dan disuruh belajar mengucapkan dengan benar biar tidak terjadi kesalahan gitu. Itu tadi yang pertama apa namanya? Yang ini ada beberapa yang dijadikan satu ya. Nomor 6 sampai nomor 10 itu dalilnya jadikan satu. Kemudian yang ketujuh wa adamu maddi ba'i akbaru. Tidak mengematkan, tidak memanjangkan ba dalam lafaz akbar. Ya, ba gitu ya.
akbaru. Kalau dibaca waqaf, akbar. Gitu. Tidak boleh dibaca bar. Kalau diematkan itu jadinya panjang. Bar. Gitu. Bi'an qala akbar. Ya. Karena dia mengucapkannya tuh akbar atau ikbar. Ya di sini ya. Saya contohkan, contoh yang salah tidak boleh diikuti. Allahu akbar atau Allahu ikbar. Enggak boleh. Karena itu berarti memanjangkan ba. Kenapa enggak boleh? Ini disebutkan, ini dikasih harokat dua ya. Di alifnya itu dikasih harokat, ini hamzah sebetulnya. Dikasih harokat fathah dan kasrah. Kalau di Indonesia mungkin nggak pernah dengar ya orang yang mengucapkan ikbar, tapi yang mengucapkan akbar banyak itu. Ya, harus dikasih tahu itu salah. Sawaun fataha al-hamzah am kasroha, sama saja apakah dia memfathahkan hamzahnya atau mengkasrohkannya. Li'annahu bil fathi jam'u kabarin. Karena kalau dibacanya itu dengan fathah, dibacanya akbar, yaitu adalah jamaknya kabar. Wa at-tabl al-kabir. Dan kabar itu artinya adalah drum yang besar. Drum yang dipukulin tuh, dung 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 itu. Alat musik. Ya, yang gede itu. Tabl al-kabir. Yang bunyinya dung 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 gitu. Kalau dipukul, nah itu apa namanya? Itu dalam bahasa Arab itu kabarun. Kabarun jamaknya akbarun gitu. Jadi kalau mengucapkannya itu Allahu Akbar, itu maknanya jelas salah. Maknanya salah. Dan tidak boleh diucapkan, kecuali ini sebagai contoh. Makanya Anda bilang ini contoh yang tidak boleh ditirukan. Wabil kasri min asma'il haid. Kalau dibacanya itu dengan mengkasrohkan hamzah, jadi dibacanya ikbar, maka ikbar itu adalah salah satu dari nama haid. Haid dalam bahasa Arab itu disebut dengan haid gitu ya, pakai obot. Dalam bahasa Indonesia pakai D saja, kayak pakai dal gitu. Tapi bukan dal, itu aslinya dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf dot, kemudian dengan huruf H juga depannya ya, haid begitu. Haid itu namanya banyak. Kita bisa melihat nama-nama haid itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir ini salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i. Itu disebutkan bahwasanya haid itu ada 6 nama. Faqad waroda fi syar'i lahu fi sittati asma. Haid itu muncul dalam syariat itu dengan 6 nama, dengan 6, ada 6 isim yang artinya itu adalah haid. Ahaduha wa huwa asharuha al-haid. Yang pertama dan yang paling terkenal indal khos wal am al-haid. Itu kata pertama yang dipakai dalam syariat untuk makna haid. Ya, haid, kata haid itu sendiri itu yang paling terkenal, semua orang tahu. Kemudian yang kedua atomsu pakai sa itu juga berarti haid. Ya. Kemudian yang ketiga al-arqu. Al-arqu itu juga bisa berarti haid. Fi'ilnya aroka. Kalau perempuan tentu saja arokat. Dalam hadis misalnya, idza arakatil mar'atu fala yahillu an yunzara ila syai'in minha illa ila wajhiha wa kaffaiha. Apabila seorang perempuan itu sudah haid, maksudnya sudah sampai pada usia dia itu sudah biasa
haid setiap bulan, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Jadi di situ ada kata idza arakatil mar'ah. Tidak, Nabi tidak menggunakan kata idza hadatil mar'ah. Ya, itu artinya selain haid, ya, dia bisa juga disebut dengan ar, arkun atau al-arkun. Kemudian yang keempat ad-dhahik, ad-dhahiku. Itu juga salah satu nama dari haid. Ini ada dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh beberapa tamu, malaikat, ya, itu ada ayat yang, ada penggalan ayat yang bunyinya wa imra'atuhu qa'imatu fadhahikat. Misalnya kalau kita baca di situ Nabi Ibrahim didatangin oleh beberapa tamu yang mereka itu sebetulnya adalah malaikat, kemudian sama Nabi Ibrahim dihidangi kambing, ya, tapi mereka nggak makan sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim kan merasa takut, ini orang kok dihidangin makanan nggak makan, ya. Biasanya kalau orang bertamu, ya, dia setelah perjalanan yang jauh dihidangkan makanan kan pasti makan. Tapi ini nggak mau nyentuh sama sekali, sehingga timbul rasa takut pada Nabi Ibrahim. Makanya kemudian mereka berkata, jangan takut, kami itu diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Mereka itu diutus untuk mendatangkan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, pada waktu itu istrinya Nabi Ibrahim itu sedang berdiri. Ketika mendengar perkataan tersebut, ya, dia langsung kaget. Dohika itu kalau yang belajar bahasa Arab pasti dohika itu tertawa, ya. Tapi ayat ini kalau diartikan istrinya Nabi Ibrahim itu saat mendengar percakapan tersebut, dia ketawa, itu nggak cocok itu. Masa dengar perkataan yang kayak gitu, ya. Nabi Ibrahimnya sendiri dalam keadaan takut, kemudian dikasih tahu jangan takut, kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut untuk mendatangkan hukuman. Itu kan bukan sesuatu yang diketawain, kan, ya. Makanya dhahikat di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama itu maknanya hadat. Qala Mujahid hadat. Menurut Mujahid, salah seorang mufassir dari kalangan tabi'in, dhahikat di sini artinya haid. Jadi dia saking kagetnya, haidnya langsung keluar, gitu. Nah, yang kelima itu yang kita temukan dalam pembahasan kita, yaitu al-ikbar. Nama lain dari haid itu adalah al-ikbar. Itu juga ada ayatnya, falamma ra'ainahu akbarna. Cuma ini mungkin kurang tepat, ya, mungkin, ya, Allah alam. Tapi bagaimanapun ada mufasir yang memaknai akbarnahu itu keluar haid. Ini terkait dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika istrinya petinggi Mesir, ya, yang kayak ibunya itu yang naksir sama dia, kemudian diajakin oleh para perempuan Mesir, masa naksir sama anaknya sendiri gitu ibaratnya, ya. Nah, dia kemudian buat apa, ya? Buat rencana untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya Yusuf itu memang sangat tampan. Akhirnya diundang, kemudian dihidangi makanan, buah-buahan, kemudian masing-masing disuruh memegang pisau. Kemudian Yusuf disuruh keluar. Begitu melihat wajahnya Nabi Yusuf, memang shock mereka. Falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarna. Ini kalau sebagian besar mufassirin memaknainya, mereka mengagungkannya, gitu. Oh, memang betul-betul tampan, gitu maksudnya. Mereka bilang begitu kurang lebih, ya. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang memaknai
akbaro yukbiru di sini artinya haid. Jadi mirip kayak istrinya Nabi Ibrahim tadi, kalau saking shocknya, tapi di sini shocknya itu melihat ketampanan Nabi Yusuf. Haidnya langsung keluar gitu. Wallahu alam mana yang benar. Yang jelas ikbar itu kan masdar dari akbaro yukbiru, itu adalah salah satu dari nama haid. Itu bisa dirujuk dalam syair-syairnya orang Arab. Di sini di setiap pembahasan itu, setiap nama itu selain dari Al-Quran, kalau ada maka disebutkan dalilnya dari syair. Kalau tentang ikbar ini, ya, bait syair yang dijadikan dalil itu adalah ini: na'tin nisa ala abharihinna wala na'tin nisa ida akbirna ikbaran. Kami mendatangi perempuan pada saat mereka itu sedang suci, dan kami tidak mendatangi perempuan ketika mereka itu sedang akbirna, sedang sedang haid begitu. Nah itu. Masih ada satu lagi yaitu al-i'sar. Al-i'sar itu adalah salah satu nama haid juga. Tapi yang sedang kita bahas itu adalah ikbar. Ikbar itu adalah salah satu nama haid. Makanya tidak boleh, ya, kembali ke pembahasan kita, pada lafaz akbar itu tidak boleh dimatkan. Sama saja baik hamzahnya dibaca fathah, ya, akbar, maupun dibaca kasroh, ikbar. Karena kalau dibaca fathah artinya jadi drum, ya, drum yang besar. Kalau dibaca kasroh, ikbar, artinya jadi haid. Fayakfuru muta'ammidu dzalika wal'iyadu billah. Maka kafirlah orang yang sengaja melakukan itu, sengaja mengucapkannya dengan memanjangkan baknya itu. Barang siapa yang sengaja mengucapkannya seperti itu, bukan karena tidak bisa, atau bukan karena lupa atau lalai, atau bukan karena sedang mengajarkan sesuatu yang sedang dipelajari, contohnya dalam pelajaran kali ini, barang siapa yang sengaja mengatakannya seperti itu, mengucapkannya seperti itu, maka dia telah kafir. Karena ini betul-betul rusak maknanya itu, makna takbirnya itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 8, wa alla yushaddida al-ba, tidak mentasydidkan ba-nya. Ini agak susah ini ya. Karena kafnya itu kan sukun, sehingga mentasydidkan ba-nya itu gimana? Makanya di situ ada keterangan wa ma'lumun annahu la yumkinu tasdidu al-ba'i illa bitahriki al-kaf. Dan maklum diketahui bahwasanya tidak mungkin mentasydidkan ba kecuali dengan menghidupkan kafnya. Jadi contoh yang salah itu akbar gitu, atau akibar gitu ya. Akibar, ba-nya kalau nggak dipanjangkan berarti akbar, akubar, gimana ya? Yang penting dia itu ditasydidkan saja. Ba-nya ditasydidkan. Kayaknya kalau di Indonesia yang seperti ini nggak pernah ketemu ya. Di Indonesia itu yang akbar itu yang sering itu. Kalau lagi apa itu? Lagi takbiran malam hari raya itu. Iya. Akbarnya dipanjang-panjang. Ya, ada dua di Indonesia itu yang sering kedengaran salah itu, yaitu hamzah pada lafadz jalalahnya itu dipanjangin, Allah begitu. Kemudian ba-nya ini. Kalau dua-duanya digabungkan itu berarti ada dua kesalahan. Selanjutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan baina al-kalimata ini. Tidak menambahkan wawu mati atau wawu hidup di antara dua kata, di antara kata Allah dan akbar. Ya. Kalau wawu ditambahkan wawu mati itu berarti bunyinya gini,
Allahu Akbar gitu. Jadi setelah haknya yang berharokat dhammah itu ditambahin mat, tambahin wawu mati. Jadi Allahu Akbar. Itu contoh yang salah yang nggak boleh ditiru. Kalau wawunya hidup berarti Allahu Akbar. Oh, kalau itu beda itu. Kalau itu berarti mengganti hamzah dengan wawu. Kalau ini enggak, Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Kalau yang itu Allahu Akbar gitu kan ya, itu mengganti hamzah dengan wawu. Kalau itu agak dimaafkan bagi yang tidak tahu bahasa Arabnya ya. Bagi orang awam itu dimaafkan. Tapi bagi yang tahu ya nggak boleh juga. Nah, gitu. Nah, barang siapa yang ini tadi, barang siapa menambahkan wawu, baik wawu hidup maupun wawu mati, maka lam tasih takbiratuh. Takbirnya itu tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah juga. Yang nomor 10, wa alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak menambahkan wawu sebelum lafzul jalalah. Sebelum kata Allah itu tidak boleh ditambahkan wawu. Tambahkan wawu ya kayak ataf gitu. Ya an yaqul wallahu akbar. Jadi ada wawu atafnya sebelum kata Allah. Kenapa kok nggak boleh? Nggak boleh dikasih wawu. Ya. Li'adami ma yu'tafu alaihi. Karena nggak ada yang diataf itu apa? Karena ataf itu kan ataf itu pengikut kan. Dia harus mengikuti yang mendahului dia. Jadi kalau isim didahului oleh harful ataf wawu, maka harus ada isim sebelumnya yang diucapkan sebelumnya. Karena namanya ataf itu harus mengikuti ma'tuf alaih. Di sini nggak ada ma'tuf alaihnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu adalah lafaz pertama yang diucapkan dalam sholat. Bi khilafi as-salam. Berbeda dengan salam. Kalau salam itu boleh. Walaupun yang diriwayatkan dari Nabi nggak ada wawunya. Jadi kalau habis membaca tahiyat, selesai, kemudian salam, baca tahiyat, tambah doa, kemudian salam, wassalamualaikum warahmatullah, dikasih wawu, wassalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullah, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Karena sebelum salam itu banyak yang diucapkan, jadi boleh diatofkan ke sebelumnya. Sementara kalau takbiratul ihram itu nggak ada, dia ma'tuf alaihnya apa. Sehingga tidak boleh sebelum lafaz Allah itu ditambahkan waw. Tuh, tadi. Nah, dalilnya syarat nomor 6 sampai nomor 10 ini putar nomor 123. Lianna hadhihi syurut al-khamsah min as-sadis wa hatta al-ashir wudi'at li'alla takhruj as-sighah an qa'idatil lughah al-arabiyyah. Syarat yang 5 ini mulai dari yang ke-6 sampai yang nomor ke-10 itu diletakkan atau dibuat, syarat ini dibuat oleh para ulama supaya sighah takbir atau lafaz takbir itu tidak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab, jadi bahasa Arab itu kan ketat ya. Bahasa Arab itu soal mat, soal tasdid itu sangat ketat sekali. Berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia itu ya misalkan contoh nih, orang namanya Ahmad. Kalau dalam bahasa Arab Ahmad itu nggak ada matnya sama sekali. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Ahmad gitu, boleh-boleh aja kan dalam bahasa Indonesia. Atau Ahmad gitu. Atau dipanjangin dua-duanya Ahmad gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh. Ya, begitu juga tadi dalam mengucapkan takbir. Jadi kalau nggak ada matnya nggak boleh dikasih mat.
Kalau nggak ada tasdidnya tidak boleh dikasih tasdid dan tidak boleh ada tambahan huruf-huruf dimanapun tempatnya. Begitu. Ini adalah istihad para ulama, yang dalilnya secara khusus tidak ada. Tentu saja istihad ini sangat penting karena ya berangkat dari pastinya berangkat dari adanya kesalahan-kesalahan. Ya, buktinya kita sampai sekarang juga masih mendengar kan beberapa kesalahan yang tadi sudah kita sebutkan yang kita temukan di masyarakat kita. Nah, karena itu harus diperbaiki kalau ada yang masih salah dari kita sendiri, di antara kita masih ada yang salah, masih ada yang melakukan salah satu dari kesalahan tadi itu harus diperbaiki. Begitu juga orang lain diajari supaya takbirnya itu benar. Kemudian Allah taqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasira. Allah taqifa tidak berhenti, tidak wakaf di antara dua kalimat takbir, dua kata takbir, dua lafaz takbir. Tidak memisahkan dua lafaz tersebut dengan wakaf. Yang dimaksud dua lafaz tersebut baina lafzi Allah wa lafzi akbar, antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Waqfatan tawilatan mutlaqan, baik itu waqaf yang lama secara mutlak atau qasiratan yaqsudu biha qat'a at-takbir, atau waqafnya itu sebentar yang dia niatkan untuk memutus takbirnya itu. Kalau waqafnya itu panjang maka itu secara mutlak nggak boleh. Baik dia niatkan untuk memutuskan takbirnya maupun enggak. Tapi kalau wakafnya pendek, yang nggak boleh itu kalau yang dia niatkan untuk memutus takbir, kalimat takbir itu ada dua, dia putus sengaja, dia putus, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau tidak niatnya bukan itu, maka nggak apa-apa. Misalnya, kalau sakata li tanafusin lam yadur. Kalau seandainya dia itu berhenti, diam sebentar untuk bernapas, mungkin napasnya habis ya, maka tidak apa-apa. Cuma ya biar nggak terjadi, ya harus dipersiapkan sebelum bunyi Allahu Akbar itu tarik napas dulu. Ya, normalnya orang nggak kehabisan napas setelah mengucapkan kata Allah. Jadi ya, tapi ya, siapa tahu ada yang kejadian kayak gitu. Mungkin batuk ya, setelah Allah, kemudian langsung batuk, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya diulang ya. Karena itu lafaz yang pendek, cuma terdiri dari dua kata yang pendek. Jadi sebaiknya kalau terputus diulang saja biar tidak ada keraguan. Kenapa tidak boleh ada wakaf di antara dua kata itu? Li'annal fasla bainahuma bisukuti yush'iru bil i'rad wa yaqta'u al-muwalah wa laysa mimma yuhtaju litanaffusi bainahuma. Karena memutuskan di antara dua lafaz itu dengan diam ya, itu mengesankan adanya i'rad. I'rad itu keberpalingan, kayak mau membatalkan takbirnya itu. Jadi orang kalau diam itu seolah-olah takbirnya ini mau dibatalkan saja. Wa yaqta'u al-mualah, dan memutus mualah. Mualah itu keberuntunan. Kan dia dua lafaz itu harus diucapkan secara berurutan dan beruntun juga, tidak boleh diselai dengan diam lama atau sebentar. Walaysa mimma yuhtaju litanafus bainahuma, dan itu bukan tempat yang dalamnya itu dibutuhkan napas. Makanya normalnya orang itu tidak butuh napas setelah mengucapkan lafaz Allah. Jadi normalnya begitu. Jadi cukup satu napas bisa mengucapkan Allahu Akbar. Gitu. Selanjutnya syarat ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufihi. Dia harus memperdengarkan dirinya sendiri semua huruf-huruf dalam lafaz takbir itu. Haitsu la mani'a, ya. Ya, kupingnya itu harus dengar.
ucapan dia, takbir dia itu harus kedengaran ke kupingnya. Kupingnya itu harus dengar. Maksudnya itu begitu ya. Jadi takbir itu pakai suara, bukan dalam hati. Kalau takbirnya dalam hati maka tidak sah itu. Karena itu termasuk ibadah yang harus diucapkan. Itu bukan ibadah yang berupa bacaan, kemudian tasbih, takbir, istighfar itu harus diucapkan, harus dengar telinganya sendiri itu harus dengar. Ya. Jadi kalau dengar tapi dalam hati itu namanya belum mengucapkan. Mengucapkan itu artinya kupingnya itu dengar. Nah, ukuran dengarnya itu bagaimana? Ukuran dengarnya itu haitsu la mani'a min lautin wa nahwihi. Ukuran dengarnya itu kalau tidak ada yang menghalangi, misalnya ada keributan atau sejenisnya gitu. Kalau di tempat yang ramai tentu saja kita punya Allahu Akbar, kadang-kadang kita sendiri enggak dengar. Makanya kalau ada yang menghalangi, ya enggak ada yang menghalangi telinga kita untuk mendengar, maka cukup kita itu bertakbirnya ya dengan bersuara ya sampai ke tingkat seandainya yang menghalangi itu enggak ada, maka telinga kita mendengar. Jadi diukur sendiri ya, diukur sendiri. Karena kadang-kadang begitu, kita kalau sholat di tempat umum, misalkan sholat di mall atau di pinggir jalan gitu ya, kadang-kadang dalam keadaan tertentu kita berhenti, nggak ada masjid yang dekat, sholat di pinggir jalan, kan berisik gitu kan ya. Kita takbir tuh, suara takbir kita tuh nggak kedengaran ke telinga kita. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Yang penting suaranya itu sudah diangkat, sudah dikeluarkan sampai batas seandainya yang mengganggu itu nggak ada, yang menghalang itu nggak ada, maka kedengaran. Gitu. Begitu juga orang yang tuli. Orang yang tuli. Orang yang tuli itu, kalau tulinya itu bukan dari lahir, ya, dia tadinya bisa mendengar, kemudian terkena musibah sehingga menjadi tuli, maka dia harus mengeluarkan suaranya itu sampai ke tingkat seandainya dia itu bisa mendengar, maka kupingnya itu bisa mendengar lafaz yang diucapkan oleh mulutnya itu. Karena itu tadi ya, ini adalah ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan, maka harus kedengaran. Banyak banyak yang belum paham tentang hal ini. Jadi sholat itu bacaannya itu dalam hati aja. Baca takbirnya dalam takbiratul ihramnya dalam hati, kemudian al-fatihahnya dalam hati, tahiyatnya dalam hati, salamnya dalam hati. Pikirannya yang penting itu angkat tangan begitu saja, angkat tangan ini. Kemudian dalam hati dia bunyi Allahu Akbar. Padahal yang fardu itu bunyi Allahu Akbarnya, mengangkat tangannya itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang penting bunyi Allahu Akbarnya. Bukan berarti mengangkat tangannya nggak perlu dilakukan, itu diperintahkan juga, tapi hukumnya dia adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nanti ada perbedaan dalam mazhab lain. Dalilnya di annama nazala an haddi isma'in nafsi laisa kalaman. Karena yang tidak sampai ke batas memperdengarkan diri sendiri, ya, tidak sampai ke batas, ya, ucapannya itu nggak sampai kedengaran oleh dirinya sendiri, maka itu bukan kalam. Karena mau hadis nafsi, tapi itu adalah pembicaraan dalam hati. Hadis nafsi itu maksudnya begitu. Kalam dan hadis pembicaraan juga, makanya kita bedakan di sini. Kalam maksudnya adalah pembicaraan yang kedengaran oleh telinga. Kalau yang nggak kedengaran oleh telinga sendiri, itu namanya hadisun nafsi alladzi la yajri alaihil qalam. Hadisun nafsi itu tidak berlaku padanya, itu tidak berjalan padanya pena. Jadi penanya malaikat tuh nggak nulis. Orang kalau ngomong dalam hatinya sendiri, contoh yang jeleknya, saya akan bunuh bapak saya misalnya, contoh yang jelek, jangan diikutin. Tapi dalam hati ngomongnya, maka nggak ditulis oleh malaikat. Tapi kalau sudah keluar
sudah diucapkan, sudah kedengaran, maka itu sudah dicatat oleh malaikat. Nah, itu bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Sungguhnya Allah itu memaafkan umatku apa yang dia bicarakan dalam hatinya, dalam jiwanya. Apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan oleh jiwanya. Maksudnya dia ngomong dalam hati. Ngomong saja, mau berbuat jahat kepada temannya, mau mengambil hak orang lain, tapi dalam hati saja, mau berzina misalnya, tapi cuma dalam hati, cuma pengen saja dalam hati. Itu dimaafkan oleh Allah selama dia belum atau tidak mengerjakannya atau mengucapkannya. Makanya harus kedengaran oleh telinga. Itu di antara pendalilannya itu dari sini, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang enggak kedengaran oleh telinga itu, ya telinganya sendiri, itu masuknya ke hadisun nafsi, itu pembicaraan dalam hati. Pembicaraan dalam hati itu tidak ditulis. Jadi kalau takbirnya dalam hati ya enggak ditulis juga. Pulpennya malaikat itu enggak jalan. Yajri alaihi al-qalam, tidak berjalan atasnya itu pena, pulpennya malaikat yang menulis amal manusia itu. Maka ini perlu dipahami bagi yang belum paham bahwasanya bacaan-bacaan dalam sholat itu dan dalam ibadah lainnya tentu saja itu harus dibaca bersuara, ya. Ya, batasannya minimal telinganya sendiri itu mendengar. Tentu saja kalau sholatnya itu sholat yang sir, yang dibaca dengan pelan, itu maksudnya sir itu bukan dalam hati bacanya, tapi dibaca dengan suara, tapi yang dengar cuma dirinya sendiri. Temannya yang berdiri di sebelahnya mungkin tidak dengar, gitu. Selanjutnya nomor 13, dukhulul wakti fil muaqqatah, masuknya waktu dalam sholat-sholat yang ditentukan waktunya. Muaqqat itu ismul maf'ul dari aqqata yu'aqqitu. Hamzanya itu aslinya wawu, jadi aslinya itu waqqata yuwaqqitu. Ismul maf'ulnya harusnya muwaqqatun, tapi diganti dengan hamzah, wawunya dirubah menjadi hamzah, jadinya muaqqah. Muaqqatun, di sini muannas muaqqatatun. Maksudnya yang ditentukan waktunya. Yang ditentukan waktunya itu ya misalkan sholat 5 waktu, itu zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya, itu ditentukan waktunya. Jadi sebelum masuk waktunya nggak boleh sudah takbiratul ihram. Makanya harus tahu jadwal sholatnya. Kalau sholatnya enggak, apa namanya, kadang-kadang kita kan misalkan mau bepergian, ya buru-buru ini, biar cepat, begitu masuk waktu sholat kita langsung sholat, gitu kan ya. Nah kalau begitu harus tahu jadwal sholat. Di HP itu ada jadwalnya, jangan sampai cuma perkiraan saja. Nggak boleh sudah sholat, sudah takbir, sementara belum masuk waktu sholat. Walaupun sisanya itu sudah masuk, ya sisanya itu sudah dilaksanakan ya setelah waktunya itu datang, tetapi kalau takbirnya itu diucapkan sebelum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Li'anna min syurutil muaqqati minas sholawati dukhul waktu. Karena di antara syarat-syarat sholat yang ditentukan waktunya itu adalah sudah masuk waktunya. Faqad qala ta'ala innallaha kanat 'alal mu'min. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Kitaban mawquta, kewajiban yang ditentukan waktunya al mukminin, atas orang-orang yang beriman. Jadi
untuk sholat 5 waktu dan sholat-sholat lain yang ada waktunya tidak boleh takbir sebelum masuk waktunya. Kemudian selanjutnya wa iqa'uha halal istiqbal, yaitu harus dikerjakan pada saat istiqbal, pada saat menghadap. Ini berkaitan dengan tadi ya. Berkaitan dengan syarat yang pertama, dia harus diucapkan pada saat berdiri, ya berdiri itu sambil menghadap kiblat. Karena memang begitu di hadis tentang orang yang sholatnya nggak benar itu disebutkan idza qumta ila sholati wa asbigil wudu tsumma istaqbalil qiblata fakabbir. Jika kamu hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah dengan sempurna dengan baik, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah gitu. Jadi harus sambil sudah berdiri, dalam keadaan sudah berdiri dan menghadap kiblat gitu. Harusnya ini digabungkan ya dengan yang tadi biar gampang. Tapi dalam Safinatun aja dipisah. Nomor 15 wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Jangan sampai merusak salah satu dari huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf dalam lafaz takbir itu harus diucapkan dengan benar semampu mungkin ya, karena mengucapkan huruf bahasa Arab itu ya dibilang mudah-mudah, dibilang susah-susah. Karena yang belajar tajwid tahu itu huruf-huruf itu kan bukan cuma makhrajnya saja, tapi ada sifat-sifatnya. Bukan cuma keluar dari tempatnya yang seharusnya, tapi juga masing-masing huruf itu punya sifat-sifat yang harus dipenuhi dalam mengucapkannya itu. Dan itu tidak mudah. Tapi minimal masing-masing huruf itu keluar dari makhrajnya, itu yang paling minimal. Kalau sifatnya mungkin kalau yang tahu ya harus, karena ini bukan Al-Quran. Kalau dalam membaca Al-Quran itu wajib bagi yang tahu. Nah, di sini ada penjelasan. Na'am la yadurru takrirur ra fi akbar. Ya, tidak apa-apa, tidak berbahaya, maksudnya tidak membatalkan. Takrirur ra. Takrirur ra itu menggetarkan bunyi ra itu. Bunyi ra itu memang bergetar. Tapi getarnya itu nggak boleh banyak, cuma sekali doang getarnya itu. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau dibaca waqaf begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Nah, kalau roknya itu digetarkannya berulang, apakah membatalkan sholatnya? Itu menurut para ulama ya. Menurut bukan cuma ulama Syafi'i ya, tapi juga ulama-ulama lain yang anak baca itu nggak apa-apa. Bukan berarti itu bagus, enggak, tapi kadang-kadang orang kan begitu. Jadi maksudnya itu gini, dia mengucapkannya itu begini. Allahu Akbar gitu. Jadi roknya itu ditahan. Roknya itu digetarkannya itu lebih dari sekali. Kalau seperti itu mungkin karena lidahnya, maka itu dianggap tidak membatalkan takbirnya sehingga sholatnya tetap sah. Tapi tentu saja bagi yang tahu jangan ya. Wala minal jahili ibdalu hamzati akbaru wawan. Ini yang tadi ditanyakan itu ya, tidak pula maksudnya la di sini la yadurru minal jahili, tidak pula membahayakan bagi orang yang bodoh, maksudnya tidak membatalkan. Kalau orang yang bodoh itu mengganti hamzah dengan jahil, orang yang jahil tidak tahu bahasa Arab, dia mengganti hamzah dengan waw. Jadi bacanya yang seperti itu ya termasuk yang sering kita dengar ya. Allahu Akbar, begitu kan? Hamzahnya diganti waw. Kalau seperti itu masih dimaafkan. Tapi bagi yang tahu tentu saja nggak boleh. Kalau yang sudah tahu itu berarti mengganti hamzah dengan waw, maka tidak boleh. Kenapa harus setiap huruf
setiap huruf itu harus diucapkan dengan benar. Li'anna naqsa harfin min hurufiha yaqtadi taghyirul makna wa khurujal kalimah anil ittiba. Famtana adalika. Karena mengurangi salah satu hurufnya itu akan berakibat kepada perubahan makna. Jadi sebetulnya kenapa setiap lafaz itu harus diucapkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, karena itu kan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada aturan-aturannya dalam pengucapannya yang enggak ada dalam bahasa Indonesia terutama itu aturan tentang mad, tentang tentang syiddah. Karena kadang-kadang ya perbedaan antara kata yang pakai mad dengan nggak pakai mad itu fatal. Contohnya tadi itu. Ya. Kalau dibaca panjang, akbar, maknanya jadi drum yang besar, gitu. Jadi kalau hurufnya itu ada yang tidak diucapkan dengan benar, itu bisa merubah makna. Walaupun tidak semua pengucapan huruf yang tidak tepat itu merubah makna ya. Tapi ada beberapa, dan dalam lafaz takbir itu termasuk fatal kalau baknya itu dipanjangkan, padahal nggak boleh dipanjangkan karena merubah makna. Begitu juga akan mengeluarkan kata itu dari yang seharusnya kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamtana adalika, sehingga hal itu tidak boleh dilakukan. Yang ke-16, yang terakhir, ta'akhuru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Takbirnya makmum itu harus belakangan setelah takbirnya imam. Al makna an yu'akhshiral ma'mum jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Maksudnya makmum ini kalau dalam salat jamaah tentu saja sebagai makmum, maka takbir dia itu harus semua takbir, keseluruhan takbir dia itu harus diakhirkan setelah takbirnya imam. Jadi dia baru mulai takbir setelah imamnya selesai takbir. Ini dalam madhab Syafi'i kayak gitu. Dan dalam beberapa madhab yang lainnya. Ya. Kalau qaranahu fi juz'in minha lam tasih takbiratuhu. Kalau seandainya dia itu menyamai imam dalam sebagian darinya, maka takbirnya itu tidak sah. Jadi maksudnya imamnya belum selesai takbirnya, kemudian di tengah-tengah itu dia sudah ngikutin. Ya, imamnya baru bilang Allah, terus dia langsung ngikutin Allah, begitu. Nah seperti itu berarti kan dia menyamai imam dalam sebagian takbirnya. Maka kalau begitu tidak sah. Jadi dalam madhab Syafi'i, takbirnya makmum itu harus setelah imamnya selesai bertakbir. Jadi imamnya takbir Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Tidak boleh bareng, baik barengnya itu dari awal maupun barengnya itu sebagian saja. Ya. Karena kalau itu dilakukan, maka takbirnya tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, ya berarti sholatnya juga tidak sah. Hanya saja dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Yang jumhur ulama sepakat dengan madhab Syafi'i. Di sini disebutkan dalam dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, disebutkan wan jumhurul fuqaha al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah bahwa riwayatun an Abi Yusuf bin al-Hanafiyah, jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan juga salah satu riwayat dari Abu Yusuf itu dari madhab Hanafi.
Mereka mengatakan ala anna muqaranatal ma'mum lil imam fi takbiratul ihram tadurru bil tidak wa tubtilu salatal muqtadi. Mereka mengatakan kalau takbirnya makmum itu berbarengan dengan takbirnya imam, maka itu merusak kemakmuman dia itu. Makmum itu artinya kan ngikut, ya. Jadi iktidaknya itu rusak. Amdan kana au sahwan, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Jadi kalau secara umum mereka sepakat dengan madhab Syafi'i. Walaupun ada rinciannya dalam madhab Maliki, ya. Dalam madhab Maliki itu rinciannya diantaranya in sabaqahu al-imam walau biharfin sohat. In khotamal muqtadi ma'ahu au ba'dahu au qablahu. Kalau makmumnya itu mendahului imam walau biharfin, walaupun in sabaqahu imam, kalau imamnya itu lebih dulu daripada makmumnya walaupun cuma satu huruf, ya lebih dulu satu huruf ngucapin takbirnya itu, maka takbirnya makmum itu dianggap sah, tapi dengan syarat in khatama al-muqtadi ma'ahu au ba'dahu. Dengan syarat makmumnya itu selesai takbirnya itu bareng dengan imam atau setelahnya. Kalau selesai takbirnya itu sebelum imam selesai, maka tidak sah. Begitu. Maliki, ya. Itu contoh perbedaannya saja. Cuma yang paling penting di sini, karena yang disebutkan di sini sama antara Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang beda itu adalah Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah itu mengatakan nggak apa-apa makmum itu takbirnya bersama imam. Wa minha an yukabbir al-muqtadi muqarinan di takbiri al-imam. Disebutkan itu nggak apa-apa menurut Abu Hanifah, artinya menurut menurut madhab Hanafiyah, kecuali tadi salah satu murid Abu Hanifah yang ikut jumhur ulama. Bahkan menurut madhab Hanafiyah itu lebih utama, bahwa afdal bittifaqi riwayat an Abi Hanifah, itu lebih utama, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang disepakati dari Abu Hanifah. Jadi ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau makmum itu sudah takbir sebelum imamnya selesai takbir, apakah takbir dia itu sah atau tidak? Berdasarkan madhab Syafi'i dan 3 madhab lainnya secara umum itu takbirnya tidak sah. Jadi harus diulang. Tapi kalau menurut madhab Hanifah nggak apa-apa. Itu ya, biar tahu adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi jangan terlalu galak juga. Kalau mau mengamalkan pendapat madhab Syafi'i boleh-boleh saja, tapi kalau melihat yang lain ya ditanya dulu, siapa tahu dia mengamalkan madhabnya Abu Hanifah. Dalilnya hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan imam liyutamma bihi, supaya dia itu diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jadi lafaz ini dipahaminya begitu. Yang dipahaminya kalau imamnya sudah bertakbir, baru nanti makmumnya bertakbir. Ini syarat yang ke-16, berarti yang terakhir ada 16 syarat takbiratul ihram. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas syarat-syarat Al-Fatihah, kemudian juga tentang tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi ini penting karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukunnya. Membaca surat Al-Fatihah menurut jumhur ulama itu rukun dalam setiap rakaat. Jadi harus tahu syarat-syaratnya dan harus bisa membacanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing karena setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan diampuni dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu yang seluas-luasnya untuk memahami agama kita yang hanif ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.